Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Karisa Maharani dari kelas 9B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi rukun iman. Pengertian, rukun iman merupakan dasar dari akidah Islam dan harus diimani oleh setiap muslim dengan sepenuh hati. Dengan memahami dan mengimani rukun iman, seorang muslim dapat memperkuat keimanannya dan menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Rukun iman adalah 6 perkara yang harus dipercayai oleh setiap muslim. Keenam rukun iman tersebut adalah: 1. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Percaya kepada malaikat. 3. Percaya kepada kitab-kitab suci. 4. Percaya kepada rasul-rasul. Dan 5. Percaya kepada hari akhir. 6. Percaya kepada qada dan rukun iman pertama yaitu iman kepada Allah. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dasar dari semua rukun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya Tuhan yang patut disembah dan dipercaya. Sifat Allah yang harus dipercayai: 1. Allah adalah salah satu Tuhan yang tidak ada Tuhan yang selainnya. 2. Allah adalah pencipta langit dan bumi serta makhluk hidup di dalamnya. 3. Allah Subhanahu memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dan melakukan apa saja yang dikehendakinya. Itu semua adalah sifat-sifat Allah yang harus kita percayai. Memasuki rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah. Percaya kepada malaikat adalah salah satu rukun iman yang penting. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki tugas tertentu. Malaikat sudah dibagi oleh Allah untuk menjalankan tugas tertentu. Apa saja hal yang perlu kita ketahui tentang malaikat? Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya dan tidak mempunyai sifat manusiawi. Malaikat memiliki tugas dan fungsi tertentu seperti menyampaikan wahyu dan mencatat amal perbuatan manusia. Malaikat tidak memiliki kekuatan untuk memberikan manfaat atau mudarat. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk kepada umat manusia. Berikut adalah beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah adalah wahyu yang diturunkan kepada nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dan kebenaran kepada umat manusia. Kitab-kitab Allah berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk menjalankan kehidupan yang benar dan mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Beberapa kitab-kitab yang terkenal adalah kitab Al-Quran, kitab Taurat, Injil, dan kitab Zabur. Semua adalah kitab-kitab yang Allah turunkan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk menjalani hidup dengan benar dan mencapai kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Al-Quran memiliki keistimewaan dalam bahasa, struktur, dan kandungannya. Dan yang keempat adalah iman kepada nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya kepada rasul-rasul berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus rasul-rasulnya untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk kepada umat manusia. Rasul-rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipilih untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk kepada umat manusia. Rasul-rasul memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia dan untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Rasul adalah contoh teladan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. 5. Percaya hari akhir atau hari kiamat. Iman kepada hari akhir berarti percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian dan bahwa Allah akan menghakimi semua makhluk hidup berdasarkan amal dan perbuatannya. 1. Hari akhir adalah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghakimi semua berdasarkan amal perbuatan mereka.
2. Pada hari akhir, semua makhluk akan dibangkitkan dari kematian untuk dihadapkan kepada Allah untuk dihakimi. 3. Pada hari akhir, amal perbuatan semua makhluk akan dihisab dan dinilai berdasarkan kebaikan dan kejelekannya. Tanda-tanda hari akhir yaitu 1. Tanda kecil, banyak kemaksiatan, banyak fitnah, bencana alam, kematian, dan lain-lain. 2. Tanda besar, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, kemunculan Imam Mahdi, dan lain-lain. 6. Percaya kepada qada dan qadar. Qada berarti Allah telah menentukan segala sesuatu yang telah terjadi di dunia ini, termasuk takdir setiap makhluk hidup. Qadar berarti Allah telah menentukan qadar dan ukuran segala sesuatu yang akan terjadi, termasuk kebaikan. Manfaat qada dan qadar untuk manusia. 1. Menerima takdir dengan sabar dan lapang dada. 2. Berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin. 3. Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya Cahaya Karisa Maharani dari kelas 9B, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.